Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ikhwan sekalian, jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bitaufikillah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mengkaji sebuah tema, haruskah kita berpisah? Ya, tema ini apa namanya ya, kami waktu itu tuh baru sampai dari Pagar Alam ya, kemudian kawan-kawan menghubungi minta tolong bantu ya, satu patah dua kata di Komang Kuning. Saya bingung juga mau pilih judulnya apa, kan begitu. Ala kulli hal ya, terpetik dari pikiran saya ya, karena memanfaatkan juga momen-momen tertentu ya, maka kita pilih judulnya haruskah kita berpisah ya. Ikhwan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tahu pernah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjain la'allakum tazakkarun. Dan termasuk segala sesuatu kami ciptakan itu zaujain, ya, ini berpasang-pasangan. Iya. Nah, tujuannya itu ikhwan, itu dalam rangka la'allakum tazakkarun. Ini untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Ada permulaan, pasti ada akhir. Ada siang, pasti ada malam. Ada bumi, ada langit. Ada cahaya yang terang benderang, ada kegelapan. Itu semua ikhwan dijadikan oleh Allah agar kita bisa merenungi bahwasanya Al-Khaliq wahidun, bahwasanya Allah itu zat yang menciptakan itu hanyalah satu, la syarikalah, tidak boleh menyekutukannya. Kemudian lebih lanjut Allah mengatakan fafirru ilallah, segeralah kalian menuju kepada Allah. Apa maksudnya? Yani alja'u ilaihi wa'tamidu fi umurikum alaih. Apapun yang kita lakukan ikhwan, mau kita pejabat maupun kita pegawai, maupun kita pedagang, maupun kita seorang suami, seorang istri, pengajar, jangan pernah bersandar dengan kehebatan kita. Mau seorang ustadz, sepintar apapun ustadz itu, kalau tahu pojok kanan, pojok kiri, sebelah atas, pinggir dikit, namanya manusia pasti salah.
Makanya tidak boleh bersandar dengan kehebatan. Kalau sudah seseorang menyandarkan kehebatan pada dirinya, ini jurang kehancuran baginya. Dan ini jarang kita terpatri hadir dalam diri kita yang seperti ini. Tapi ketika seseorang, saya nih seorang sopir, alhamdulillah dengan taufik Allah, Allah berikan ya kekuatan kepada saya, kemahiran saya, Allah jadikan kepada saya pembisnis, saya bisa mengelola. Allah jadikan kepada saya bisa mengelola manajemen pondok pesantren. Saya seorang istri, bisa mengatur keuangan. Saya bisa mendidik anak saya sebagai seorang suami, dan seterusnya. Jangan pernah bersandar segala urusan kepada kehebatan kita, tapi sandarkan semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulnya, inni lakum minhu nazirum mubin. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir musyrikin bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah pemberi peringatan, memberikan jalan terang benderang bagi orang-orang musyrikin. Iya. Kemudian Allah mengatakan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Maksudnya la tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya. Jadi ikhwan, haruskah kita berpisah? Suka atau tidak, senang atau tidak, mau atau enggak, pasti kita akan berpisah. Kita teramat cinta dengan istri kita, teramat sayang dengan anak kita, teramat cinta dengan keluarga kita, kawan kita, saudara kita, ustaz kita. Mau atau tidak mau, pasti kita berpisah. Yang tinggal kenangan-kenangan, kerinduan-kerinduan. Yang tinggal adalah catatan-catatan kebaikan. Yang tinggal adalah pesan-pesan moral. Apa yang jejak atau rekam jejak yang ditinggalkan orang yang terkasih, orang yang tersayang. Tes. Tes. Nah. Jadi kita lanjutkan. Suka atau tidak, senang atau tidak, pasti akan kita berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Namun dibalik itu semua, dari apa ya rekam jejak yang ditinggalkannya, itulah yang akan menjadi patokan bagi kita untuk melakukannya. Hal ini pun tidak luput dari baginda kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tercinta. Sehari-hari para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama, berbicara, bermuhadasah, makan bareng, kemudian safar bareng, merasakan lapar bareng. Kemudian risalah datang kepada beliau. Beberapa orang terdekat beliau mengimaninya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta sahabat-sahabat kecil yang lainnya seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian kerabat beliau mulai menerima beliau.
Namun ketika risalah itu sudah ditutup oleh Allah, maka Rasul sudah saatnya akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, mereka yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan bareng. Rasul dan sahabatnya mencontohkan sambil makan berjamaah. Dalam sebuah riwayat, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati min ashabihi, faja'a a'rabi fa'akalahu biluqmatain." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau makan bersama sahabatnya dalam satu hidangan. Ini 6 orang sahabat. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Yang kita kenal Arab Badui ini tidak memiliki sopan santun, tata krama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung makan. Langsung ikut nimbung. Iya. Kalau sahabat itu makannya santai, ini sahabat Arab Badui ini makannya langsung beluk mata ini, langsung makannya banyak, rakus bahasa kitanya, langsung 2 suap, beberapa suap. Sahabat mungkin baru 1 suap, dia sudah 2 suap. Iya, demikian pula sahabat pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam safar bareng. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakunna iza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-sam wa la ghaiban. Dulu kata sahabat, kami pernah berjumpa, pernah kami bersafar bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tempat mendaki kami atau singgah di sebuah lembah, kami bertahlil kepada Allah, kami bertakbir kepada Allah dengan suara yang sangat keras, meninggi suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat melakukan seperti itu, Rasulullah SAW menegurnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, merendahlah kalian di dalam berdoa. Fa innakum la tad'una asam, sesungguhnya engkau berdoa memohon kepada Allah bukanlah kepada zat yang tuli. Engkau berdoa kepada Allah, kepada zat yang maha mendengar. Engkau berdoa kepada Allah bukanlah zat yang ghaib. Allah itu hadir, tahu apa permintaan kamu. Innahu ma'akum, sesungguhnya Rabb kalian itu bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Rabb kalian itu sangat dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Demikianlah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi bareng, ya safar bareng, makan bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lapar bareng bersama para sahabatnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, pergi keluar, ya dijumpai pula ternyata Abu Bakar, Umar dan sahabat Abu Hurairah mengalami lapar yang sama. Iya, demikian pula kejadian ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, 3 hari beliau enggak makan. Luar biasa. Bayangkan coba ikhwan, tidak makan, tidak ada sesuatu yang dimakan, 3 hari tidak makan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya itu satu unggahan batu untuk menahan jangan lapar. Demikian pula sahabat-sahabat waktu itu yang sedang menggali arif. Iya. Melihat kejadian seperti itu, sahabat Jabir bin Abdullah merasa iba, terpanggil hatinya, ini kekasih Allah, manusia yang paling terbaik. Sebenarnya apapun yang diminta oleh Rasul, Allah pasti akan berikan.
Tapi disitulah hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan, Allah ingin menampakkan mukjizatnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah balik ke rumah, datangi istrinya, tanya sama istri, sayangku, cintaku, ya bolehlah antum panggil apa saja istri antum, yang penting istri kita itu ridho, sayang atau senang dipanggil dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Jabir berkata kepada istrinya, sayangku, wahai istriku yang kusayangi, ada enggak yang bisa kita buatkan makanan untuk kita bagikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata istrinya apa? Naam, alhamdulillah, kita mempunyai satu, kalau bisa di kilo, mungkin 1 kiloan gandum. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah 1 ekor kambing. Iya. Kata Jabir, istriku bikin gandum tadi adonan roti. Dibikinlah adonan roti. Sudah dibikin, kambing disembelih, dimasak, sudah masak ketungku semuanya, istrinya masak. Sahabat Jabir bin Abdullah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq, yang sedang menggali parit, yang jumlahnya waktu itu 1000, lebih kurang 1000 pasukan. Hampir semuanya kelaparan ikhwan, 3 hari 3 malam. Gimana ikhwan? Kita nggak makan saja sehari, gimana rasa itu? Puasa kemarin ini baru puasa. Kalau mungkin terbiasa mungkin tidak begitu. Itu satu hari itu ikhwan, bukan sehari semalam. Ya, ini 3 hari 3 malam. Luar biasa. Perjuangan dakwah itu begitu ikhwan. Ya, perjuangan dakwah itu begitu. Ya. Jadi Jabir mendatangi Rasul. Rasul, bahasa kitanya nih, ya Rasulullah, tadi saya pulang ke rumah, saya sampaikan kepada istri saya, alhamdulillah kita sudah punya gandum, sudah dimasak sama istri saya, kambing sudah sembelih, tapi hanya cukup buat Rasul dan beberapa orang sahabat, 1 atau 2 sahabat saja. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, negosiasi sama sahabat ini, negosiasi. Ya Jabir, kalau jauh lebih banyak engkau undang untuk makan, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Iya, enggak cukup ya Rasul. Hanya cukup buat Anda dan 2 orang sahabat saja. Tapi kalau begitu, tapi saya titip pesan. Apa itu Rasul? Apa pesan Rasul? Jabir, itu kan tadi kan sudah dimasak tuh. Iya. Ya, pesan saya, jangan pernah diangkat sampai saya datang. Jadi kalau udah masak, biarin. Jangan pernah dituangkan atau dihidangkan ke meja makan atau piringnya, biarkan. Itu pesannya. Tapi biar Rasul sampai ke dalam rumah. Ya, Jabir pergi datangi istri lagi. Ya, datang. Kemudian setelah sampai di rumah Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya. Memanggil, ya ahlal ansar, ya ahlal muhajirin, inna Jabir. Wahai penduduk Ansar, penduduk Muhajirin, tuh Jabir tuh. Itu Jabir ngundang kita semua makan. Allahu akbar. Mendengar itu, istrinya Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu an, mengatakan kepada suamiku, saya kan sudah pesan tadi, undang Rasul dan 2 orang sahabat saja. Enggak cukup nih Rasul ngumumkan semuanya sahabat, gimana ini? Iya. Tapi saya yakin ya Rasul, suamiku, ada enggak pesan Rasul? Ada. Apa pesannya? Jangan diangkat sampai Rasul sendiri yang mengangkatnya. Sudah, kalau begitu jangan disentuh. Jangan disentuh itu maka makanan.
jangan sentuh. Akhirnya sudah, ya sahabat berbondong-bondong datang ke rumah Jabir. Iya. Rasul SAW buka itu makanan, satu roti tadi, kemudian disobek oleh Rasul, dibagilah oleh Rasul satu-satu. Ini ya, ayo semuanya. Ini bahasa kitanya antri, ya, bahasa kitanya antri. Dalam riwayat antri. Dalam riwayat itu ada 10 seorang sahabat bergiliran antri. Nah ini kalau antum antri bensin tuh tertib gitu kan, atau antri apalah tertib. Ya, jangan biasakan kalau bukan hak kita langsung nyelonong ke yang pertama, jangan. Ini sahabat Rasulullah SAW sudah contohkan begini nih, Pak. Ya, Rasul sudah contohkan seperti ini. Antri, satu sini ambil, dicuil Rasul satu lagi, sampai 1000 sahabat cuma satu roti, dan satu roti pun tidak pernah susut, bahkan dikembalikan kepada Jabir, ini rotinya silakan kamu makan, bagikan kepada yang belum kebagian. Allahu Akbar. Itu mujizatnya yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tercinta. Pernah makan bareng, pernah berbahagia bareng, senang bareng, berbahagia bareng. Iya. Dan kita jumpai dalam hadis-hadis yang sahih, ikhwan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak makan atau pernah tidak ngebul. Iya. Ngebul itu bahasanya apa? Mboten enten asap nih, gitu. Asapnya mboten saket nih lho. Nek kalau masak kayu bakar. Kalau sekarang wes tidak ada lagi kayu bakar. Kalau di sini, kalau daerah lain masih. Jadi selama 1 bulan lebih Rasulullah SAW pernah tidak ngebul. Iya. Nah, insyaallah. Pernah tidak ngebul. Dan satu hari pula Nabi SAW juga pernah bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, hal indaki syai', ada enggak sesuatu yang bisa kita makan? Maka istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ma indi syai' illa al-ma'. Kita enggak ada makanan apapun ya Rasul, kecuali hanya air saja. Ya sudah, kalau begitu saya ini shaim. Nah, ini suami-suami yang baik itu begitu. Ya. Suami yang baik itu seperti itu. Beda dengan kita. Kata orang Padang, baru kepatang di Nagia Piti 100.000, kini talu saya adanya bacrito. Ini kalau ada orang Padang baru patang 100 baru labi lah, apa warna dibeli. Masya Allah ya. Tapi Rasulullah SAW seorang mulia yang paling, manusia yang paling termulia, ya begitu perlakuannya, lembutnya kepada istri beliau. Iya. Intinya Nabi SAW tidak pernah kenyang, ya, kecuali kalau sedang mendapatkan hadiah-hadiah tertentu. Inilah ikhwan sekalian, Nabi pernah makan bareng, pernah makan safar bareng, pernah kelaparan bareng, sedih bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berperang bareng dengan para sahabatnya. Banyak peperangan-peperangan yang dialami, yang dilalui, yang diikuti, ya. Sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Uhud contohnya, perang Badar contohnya, perang Khandaq contohnya, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW di dalam pernah berpesan kepada sahabat yang ketika berperang hendaknya mereka mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah riwayat, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghadha yaltamisu ajra wa zikra ma lahu. Jadi ya, tiba-tiba ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi, ini mengadu kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana pendapatmu ya Rasul? Ini ada orang yang mau berperang, tapi yang dia cari bukan wajah Allah. Yang dicarinya apa? Terkenal, ingin disebut pemberani, ingin dapatkan ghanimah,
ingin mendapatkan upah. Ya. Maka apa dapat orang ini ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, la syai'a lahu. Orang seperti ini nggak dapat apa-apa. Orang seperti ini nggak dapat apa-apa. Fa'ada'ah salasa marrat, sampai-sampai Rasulullah SAW mengulang 3 kali. Fa'ada'ah salasa marrat, la syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Orang ini nggak dapat apa-apa. Apa pelajarannya dari hadis ini, ikhwan? Kita berjihad, berdakwah di jalan Allah, ya. Kalau bukan mencari sesuatu karena Allah, maka tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan, ya, keberkahan dalam dirinya. Sedih kami mendengar, ya, ketika seseorang menawarkan, Ustaz, bisa nggak bantu saya dakwah di kampung saya ini? Gajinya berapa? Rumahnya seperti apa? Ya, saya nanti, ya, fasilitasnya bagaimana? Ya, ada yang seperti ini, Pan. Ya. Bukanlah seperti pejuangnya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang seperti ini belum siap berjuang berdarah-darah, ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada piti namanya jihad. Kalau ada nama pitinya namanya bantu awak dalam dakwah. Iya. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup saja, para sahabat merasa sedih melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di bekas tubuh beliau itu ada bekas-bekas apa? Bekas tidurnya. Di Rasulullah SAW tidur di atas, ya, karpet sampai berbekas di badannya. Dan riwayat dikatakan, nama Rasulullah SAW ala hasirin, ya, faqad asara ala jambihi. Maka sahabat waktu itu melihat, ya, manusia yang paling termulia kok tidurnya di atas karpet sampai berbekas, ya. Maka sahabat waktu itu melihat, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, seandainya aku berikan hadiah untukmu kasur yang empuk, ya, kasur yang empuk. Rasulullah SAW kemudian menimpali, mali di dunia, apa urusan saya dengan dunia? Saya nggak ada urusan dengan dunia. Ama ana li dunya illa kasyaratin tahta syajarah thumma illa kasyaratin tahta syajarah thumma raha aw tarakaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan dunia ini itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang berjalan di sebuah perjalanan, kemudian dia singgah di tempat pohon yang teduh, dia istirahat di situ, kemudian dia pergi. Iya. Inilah bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dunia ini, dan itu dilihat oleh sahabat. Bagaimana, hati mana, ikhwan, Bapak Ibu sekalian, hati mana yang tidak bersedih, hati mana yang tidak menangis, hati mana yang tidak gemetar, hati mana yang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Rasul. Mereka hidup bersama Rasul, mereka makan bersama Rasul, mereka safar bersama Rasul, mereka melihat penderitaannya Rasul, orang yang termulia. Hari-hari mereka bersama Rasul, kemudian kemudian Rasul kita dipanggil oleh Allah. Sedih, kan? Iya. Saya tidak melanjutkan kisahnya ini, ya, karena antum bisa baca sendiri di kitab, ya, Rahiqul Makhtum, biar lebih menghayati. Kisahnya sedih, luar biasa. Bagaimana keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Maka ada sebuah kisah yang juga lebih menarik, ikhwan. Ini kisah sahabat Anas bin Malik. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, sedih itu wajar.
Kita ketinggalan anak, maklum. Kita punya anak, kita sayang sama anak kita. Kita punya istri, sayang sama istri kita. Ketika dia dipanggil oleh Allah pergi meninggalkan kita, sedih, itu sesuatu yang wajar. Ini sesuatu yang tabi'i. Iya. Demikianlah bagaimana gemuruh para sahabat dahulu bersama Rasul. Mereka sehari-hari bersama Rasul. Ketika risalah sudah disempurnakan oleh Allah, para sahabat menangis, para sahabat merintih. Demikian pula apa yang dirasakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita tahu ikhwan, ibunda Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni Al-Humaisah, sejak kecilnya sudah ditanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih, ini potret kita dalam berdakwah di masyarakat ikhwan. Iya, tanamkan kepada mereka kecintaan kepada Rasul. Gambarkan kepada mereka Rasul kita begini, postur tubuh Rasul kita begini, cara makan Rasul kita begini. Rasul ketika di pasar begini, ketika di atas kendaraan begini, ketika bermuamalah dialog dengan orang tua begini, dengan anak kecil begini, dengan raja begini, semuanya sudah komplek ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikianlah ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu an menanamkan sejak dini kecintaan kepada sahabat Anas. Sehingga sahabat Anas bin Malik sangat merindukan, sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, merindukan perjumpaan dengan Rasul, meskipun waktu itu sahabat Anas belum pernah berjumpa dengan Rasul, karena Rasul waktu itu masih di Mekah. Anas dan ibundanya di Madinah, dan ibundanya Rasul pun tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai berita kabar-kabar tentang budi pekerti yang begitu luhur yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan kecintaan kepada beliau. Iya. Singkat cerita, dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, iya, bersama para sahabatnya Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Biasaan orang-orang Arab, biasaannya orang-orang Ansar, baik para pemuda, gadis, anak kecil, tua, dari semua kalangan, mereka semuanya sudah beriman kepada Rasul meskipun belum melihat. Makanya dalam Al-Quran itu dibedakan surah Madani dan surah Makki. Ya, kalau surah Makki, ya ayyuhalladzina amanu, afwan, ya ayyuhan nas. Kalau surah Madani, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, diturunkan di Madinah. Maka orang-orang Madinah dari semua kalangan menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan naik ke gunung-gunung, bahkan naik ke loteng-loteng rumah mereka. Orang-orang mengatakan, telah datang Nabi Muhammad, telah datang Nabi Muhammad. Iya. Bahkan dalam riwayat, meskipun riwayat ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi ini sering dinukilkan oleh para ulama salaf kita, ya, mereka bersyair, melantunkan syair, ya, ketika menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani syair dengan musik itu beda, ya. Ya, syair dengan musik itu berbeda. Ya. Jadi sangat ajib kalau orang nggak ngerti mana musik, mana syair, ajib. Ya, butuh untuk kembali lagi membedakan mana syair, mana musik. Ya, jadi singkat cerita, orang-orang melontarkan syair. Apa syairnya? Antum bisa dilihat di kitab Rahiqul Makhtum, karya Syekh Safi Rahman Mubarakfuri. Apa kata beliau? Kata orang-orang menyambut Rasulullah SAW, tala'al badru alaina min sanniyatil wada'a وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بأمر مطاع.
Nah, jadi bersenandung. Ya, tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama kepada kita. Dari daerah Saniyatul Wada. Ya, wajiblah bagi kita bersyukur selagi masih ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang diutus kepada kami, jadi maksudnya Nabi Muhammad, engkau telah datang kepada perkara yang ditaati. Nah, ini syair. Demikian pula ketika membangun Masjid Nabawi, para sahabat pun melantunkan syair, bersenandung mereka saling sahut menyahut agar rasa capek hilang. Ya, demikian pula dalam perang Khandaq pun juga Rasulullah SAW bersyair juga, bersenandung juga agar rasa lapar mereka tidak terasa. Saling mereka berbalas-balas syair, bersenandung. Ya, kembali kepada Anas tadi, semua orang menyambut Nabi SAW. Nabi SAW waktu itu, ini kita azan dulu bagaimana? Gimana Mas? Azan sambung. Oh ya, kita azan dulu baru sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala hayya ala hayya ala hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi kembali kepada ikhwan sekalian dirahmati Allah SWT, kembali kepada kisah Anas bin Malik tadi. Bagi beliau tidak ada hari yang paling bahagia kecuali hari pertama beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan demikian pula tidak ada hari yang paling menyedihkan beliau, jadi hari di mana beliau berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terus yang terngiang-ngiang di sahabat Anas bin Malik. Jadi ketika Nabi SAW sudah datang di Madinah, orang-orang berkerumunan menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul waktu itu masih di atas tunggangan ontanya, kemudian turun. Kemudian tidak lama onta itu berdiri kembali. Rasul SAW, semua orang memegang tali kekang onta tersebut, berebut ingin mampir di rumah mereka. Tapi Rasul SAW biarkan onta ini ada yang mengaturnya, biarkan di mana dia berhenti. Akhirnya onta itu berhenti ya di rumahnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Setelah tentunya onta itu berkeliling-keliling melihat ke sana kemari di mana tempat dia yang cocok untuk berhenti, karena semua orang Ansar berharap Rasul itu singgah mampir bermalam makan di rumah mereka. Ya, tapi Rasulullah SAW berhenti di rumahnya Abu Ayyub. Dibawa oleh Abu Ayyub ke rumahnya. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, silakan masuk. Ya, saya punya 2 kamar. Ya, kamu bisa di bawah, Rasul bisa di bawah, saya di atas. Ya, Rasul SAW masuk, kemudian bekal beliau masih tinggal. Lalu kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a rahlihi, seseorang itu bersama bekalnya. Artinya bekalnya dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumah Abu Ayyub yang disediakan beliau itu. Iya, Nabi di lantai bawah, Abu Ayyub lantai pertama. Bergumam di hati Abu Ayyub ya, bersama istrinya, kita nggak enak. Dalam riwayat lain, kalau gelas atau makanan atau air jatuh, ini akan mengenai Rasul yang ada di bawah. Ini rasanya nggak beradab kita, nggak sopan kita, tinggi di atas Rasul. Kemudian setelah negosiasi dengan Rasul, ya Rasul, kami nggak sampai hati, ya nggak enak rasanya kalau kami lebih tinggi dari Rasul. Kalau begitu Rasul SAW saja di atas, kami di bawah. Rasul SAW mengiyakan, setuju. Kemudian setelah berlalu, ya pagi harinya semua orang sudah memberikan semua hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang Ansar memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah penting, tidak kalah juga dengan ibunda Anas bin Malik mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Semua orang-orang muhajir, semua orang-orang Ansar sudah memberikan hadiah untuk dirimu. Namun saya tidak memiliki hadiah yang pantas aku berikan kecuali anak kecil ini. Yang ditunjuknya siapa? Anas bin Malik. Nabi SAW senyum, bahagia, senang. Kemudian dia elus-elus kepalanya sahabat Anas bin Malik. Ini bagian adab juga ikhwan. Ya, bagian akhlak yang luhur juga yang diberi, yang ada pada Rasulullah SAW. Anak kecil itu dielus-elus kepalanya, ya dicium tangannya, ya dicium tangannya.
anak kecil itu. Yang kebiasaan kita, ya anak kecil ini cium tangannya. Rasulullah SAW diciumnya. Orang yang disayang itu tanda sayang. Nah, ya dicium. Akhirnya Rasul SAW ya menjadikan sahabat Anas bin Malik membantu beliau 10 tahun lamanya bersama Rasulullah SAW. Susah senang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ikhwan, sahabat Anas termasuk sahabat yang paling lama sedihnya. Beliau umurnya panjang sampai 103 tahun. Karena berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ma lahu, Allahumma barik ya Allahumma aksir ma lahu, Allahumma barik fi umurihi, ya, dan seterusnya. Ya Allah berkahilah umurnya Anas, ya Allah berkahilah hartanya, berbanyaklah hartanya, ya Allah perbanyaklah anaknya. Memang sahabat Anas bin Malik termasuk keturunannya paling banyak dari sahabat-sahabat yang lain, karena beliau hidup 103 tahun lamanya. Sehingga beliau orang sahabat yang paling sedihnya yang paling lama. Ketika menyampaikan sebuah hadis, beliau menangis. Teringat masa dulu. Iya. Haruskah kita berpisah? Nah, mau nggak mau. Itulah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu ketika, ya, masih kecil sahabat Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya Anas, tolong belikan ini, ya, diperintah oleh Nabi SAW. Ya biasa anak-anak kecil kalau diperintahkan apa? Banyak main. Sahabat Anas pun begitu. Diperintah oleh Rasul untuk sesuatu, sampai di jalan enggak ngelakuin apa yang diperintah Rasulullah SAW, main dengan anak-anak yang lain. Kalau bahasa kita sekarang suruh anak kita ketemu sama kawannya main kelereng, mungkin main kelereng gitu kan, atau main karet. Ditunggu-tunggu Rasul, ini Anas kemana ya, bahasa kitanya gitu ya. Aku lama sekali, ini kemananya sahabat Anas ini? Disusullah oleh Rasul. Ternyata dijumpai apa? Anas lagi main. Dipegang Nas, ya. Nabi Rasulullah SAW itu sering manggilnya Unais, gitu kan, panggilan sayang, ya. Kadang di Rasulullah SAW manggilnya anakku yang ku sayangi, panggilnya anak. Meskipun itu bukan anak beliau kan, tapi itu panggilan sayang. Nah kita pun juga seperti itu, ya, ada anak orang lain kita panggil anakku sayang, meskipun itu anak kita. Itu sunnahnya ada bagi seperti itu. Apa yang diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau, ya, keluhuran beliau sama anak kecil seperti itu. Unes, sudah ya, kau belikan atau engkau melakukan apa yang kau perintah? Ya, apa jawab Rasul? Ya, saya berangkat hari ini. Iya, sampai begitu. Jadi selama 10 tahun Anas sendiri yang mengisahkan bagaimana beliau bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun ikhwan, ya. Anas mengatakan Rasul SAW tidak pernah menghardik saya, ya, tidak pernah ngomel atas apa yang aku lakukan. Rasul perintahkan, saya kadang nggak lakuin, nggak pernah dikatakan kenapa kamu nggak lakuin ini, apa yang kamu perintahkan. Tidak, saya perintahkan, kok kenapa kamu lakukan? Ini suri tauladan juga bagi kita sebagai seorang bos atau karyawan. Misalnya anak buah kita salah, taruhlah ngangkat keramik, Allah pecah, kece orang Padang, alun talatak lidahnya dari tadi dan kecen keang, elok-elok. Itu kecontoh Rasul. Iya. Lah galih tu angin. Lah dikecen dari tadi, berminum saya, luko lidah di buatnya, ndak menangga kecek, karyango kadang-kadang diawa. Kau kecek orang Padang, nek ojo kalau mboten sakit nih bahasane opo nih mbak. Itulah portret dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhu. Kalau kisah panjangkan, ini lumayan panjang kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian pula apa yang ikhwan sekalian, biasanya
orang itu, ini pada umumnya atau mayoritas, seseorang yang meninggalkan kita itu pasti meninggalkan, ada kalanya meninggalkan yang tidak baik, ada kalanya meninggalkan sesuatu yang baik. Iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal pendataannya memberikan menyampaikan risalah-risalahnya Allah, memberikan suri tauladan dan contoh-contoh yang bagus. Ya, maka ketika beliau pergi pun meninggalkan contoh-contoh yang bagus. Ya, tidak ada satupun yang tidak bagus pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini termasuk bagian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling terbaik bagi orang lain. Dalam riwayat lain, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling, ya, bermanfaat untuk manusia. Kadar seseorang itu bermanfaat atau tidak bagi manusia, orang-orang itu sangat merindukan, ya, sangat merindukan orang tersebut setelah dia pergi. Lihat Rasulullah SAW, seluruh sahabat rindu nggak dengan Rasulullah SAW? Hatta kita pun yang tidak hadir bersama Rasul, yang tidak menyaksikan Rasul, rindu nggak berjumpa dengan Rasul? Ingin nggak kita berkumpul dengan Rasul? Iya, al-mar'u ma'man ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang dicintainya. Jadi potretnya orang itu bermanfaat atau tidak bagi manusia, ikhwan. Lihat sejauh mana orang itu cinta kepadanya, sejauh mana orang itu rindu kepadanya. Tinggalkan yang baik-baik, jangan pernah tinggalkan yang buruk. Mestinya seperti itu, ikhwan. Mestinya seperti itu. Karena kata Nabi SAW dalam riwayat lain, ya, man istata'a minkum ayyamfa akhah falyaf'al. Siapa di antara kita yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, silakan lakukan. Silakan lakukan. Dan ini potretnya sangat banyak. Ya, potretnya sangat banyak apa yang dilakukan. Salah satu contoh apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Beliau hartanya banyak, orang kaya raya. Beliau ya tahu harta ini akan bermanfaat untuk dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau tidak memikir nanti saya makan apa kalau saya infakkan seluruh harta saya. Jadi seluruh hartanya sahabat Abu Bakar untuk Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Iya. Sahabat Umar pun demikian, ingin menandingi sahabat Abu Bakar, ingin menandingi. Ternyata kata sahabat Umar, saya bisa mengalahkan hari ini, saya bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar. Ternyata tidak bisa. Abu Bakar membawa seluruh hartanya untuk jihad, Umar membawa setengah. Lagi-lagi kalah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau memerdekakan banyak para sahabat, ya, memerdekakan banyak para budak. Ya, termasuk di situ, ya, budak sahabat Bilal bin Abi Rabah. Sampai-sampai nggak tanggung-tanggung Abu Bakar mengatakan, padahal Bilal bin Abi Rabah itu, ikhwan, itu harganya murah. Karena nggak begitu ahli bagi tuannya waktu itu. Tapi kalau budak-budak yang ahli bagi tuannya, misalnya jago nunggang kuda, jago memanah, jago gulat, jago bela diri dan segala macamnya, ya, itu harga budaknya mahal. Dan waktu itu 7 orang budak dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Bilal di situ. Harganya murah. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya, berapapun tawaran yang engkau jual kepada saya, berapapun tingginya, saya akan beli sahabat Bilal bin Abi Rabah. Iya, nggak tanggung-tanggung. Itulah potret sahabat, ya, mampu. Beliau meyakini dalam diri beliau mampu memberikan yang terbaik bagi, bermanfaat bagi manusia, bagi Rasul, bagi dakwah Allah dan Rasulnya, maka beliau berikan. Umar pun juga demikian, sahabat Utsman pun juga demikian, ya, yang sekarang ini pun masih ada. Apa yang ditinggalkan oleh sahabat Utsman? Sumur, wakafnya sumur yang dibeli oleh beliau dengan harga mahal dari orang Yahudi.
Iya. Orang-orang kaum muslimin waktu itu tidak mampu, setiap ngambil air 1 ember harus bayar mahal. Ya, maka cerdiknya sahabat Utsman bin Affan, dibelinya mahal, kemudian setelah itu kaum muslimin apa? Mengambilnya secara gratis. Sampai sekarang wakafnya pun ada. Ya, sumurnya, wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak kalah banyaknya memberikan sumbangsi untuk hal semacam ini. Nah, ini contoh potret dari ya sahabat-sahabat yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal bersama Rasul, berpisah pun ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati mereka ketika bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gembira, namun ketika Rasul pergi meninggalkan mereka, hati mereka sangat sedih. Bahkan orang ketika Anas bin Malik menangis, ya, Anas bin Malik tadi menangis, orang-orang yang ada sekitarnya pun ikut merintih menangis atas apa yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kembali kepada tadi ikhwan, orang yang awalnya bersama kita, ya, kadang dia memberikan peninggalan yang baik, kadang meninggalkan peninggalan yang buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Tatkala beliau meninggalkan kaum muslimin, panggil menuju Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggalkan pesan-pesan. Beliau meninggalkan pesan-pesan. Di antara pesannya ini banyak termaktub dalam haji wada. Banyak termaktub dalam haji wada. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an, "Lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusihi." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Yaman, sahabat Muaz bin Jabal, ya, ke Yaman. Kemudian beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji bareng. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada Muaz. Ya. Wa Mu'adun raqibun, yang waktu itu Muaz berada di atas kendaraannya, tunggangannya, onta atau kuda. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi tahta rahalatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bawah, ya, menggiring ontanya, kendaraannya. Maka falamma faragha, maka tatkala mereka selesai, artinya istirahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Muaz, "Ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha." Muaz, mungkin tahun depan kita enggak akan bertemu lagi. Mungkin tahun depan kita enggak akan ketemu lagi. Wala'allaka an tamurra bi masjid hadza wa qabri, dan mungkin boleh jadi tahun depan, ya, engkau hanya bisa melewati masjidku. Ya, masjidku ini, mengunjungi masjid saya, Masjid Nabawi. Engkau hanya bisa melewati tahun depan kuburan saya. Maka fabaka Muaz khash'an, ya, li firaqi Rasulullah SAW. Sahabat Muaz menangis sejadi-jadinya, khawatir akan perginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum ya kawan, ketika posisi kita dibegitukan ya kawan, ya, dengan orang terkasih kita, ayah kita misalnya, ya, anakku besok mungkin tahun depan ayah tidak bisa lebaran lagi, nanti mana yang tidak sedih. Ini sahabat Muaz dinasihatin langsung, diberikan wasiat langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan kita nggak bisa bersama lagi, mungkin bisa jadi engkau hanya bisa lewat di masjid saya, engkau hanya bisa kirim salam di kuburan kirim saya, assalamualaikum ya Rasulullah. Apa pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di haji terakhirnya beliau? Ini menunjukkan apa? Ajalnya Rasul sudah dekat. Iya. Wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang dipesankan oleh Rasul SAW kepada, ya, para sahabat waktu itu. Pesan yang pertama adalah beliau mempertegas
bahwasanya beliau sudah menjalankan amanah dari Allah, maka saksikanlah. Jadi Nabi SAW berdiri di atas mimbar, ini berkhutbah kepada jemaah haji waktu itu. Beliau mengatakan, wa antum tus'alun anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentang saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian ucapkan? Kalian katakan. Sahabat menjawab, qalu nashhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan risalahnya Allah, engkau sudah memberikan nasihat kepada kami, engkau sudah mengajarkan syariat Allah, risalah Allah kepada kami. Faqala bi isba'ihi sababah yarfa'uha ila sama wa yaktunaha ila nas. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat telunjuknya ke arah langit menghadap kepada manusia. Beliau Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ashhadi, Allahumma ashhadi, ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, ya, bahwasanya saya sudah menyampaikan risalah. Iya. Alhamdulillah ada yang baik di sini, lanjutkan, teruskan. Ya, bekas-bekas yang baik, ada yang kurang baik, perbaiki. Belajar dari kejadian-kejadian. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengulang-ulang wasiat beliau ini. Kemudian setelah beliau berkhutbah, turunlah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya Rasulullah, hari ini, pada bulan ini, di negeri ini, aku telah sempurnakan agamaku untukmu, aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ketika ayat itu dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar merangis, Umar menangis sejadi-jadinya, meratap, tersedesa-desu. Sahabat bingung, kenapa kok Umar nangis? Kita kok biasa aja. Ya, Umar paham akan ayat tersebut. Ini harus kita berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menangis. Tidak ada sahabat yang tahu kecuali sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Di sini kata beliau, di sini permulaan wahyu turun, dan di sini pula Allah sempurnakan agama itu. Iya. Jadi negeri Mekah. Kemudian di kesempatan lain, ya, saya ngambil cuplikan nasihat-nasihat saja, pesan-pesan beliau. Karena antum kalau baca kitab Rahikul Maktum itu banyak situ. Ya, insya Allah nangis. Insya Allah nangis. Saya sengaja nggak membuat kisahnya, ya, untuk menghilangkan itu saja. Ya. Kemudian pesan yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Haji Wada itu, jangan pernah merendahkan orang lain. Darahnya, hartanya itu haram. Iya. Ini bahaya, ikhwan. Kita sering tidak sadar hal seperti ini. Ya, sampai-sampai kenapa kok harus membawa skripsi orang gitu kan? Di majelis ilmu ini benar-benar niat banget untuk merendahkan orang. Ini loh saya loh, profesor, doktor, luar mana lah, itu kan jurusan teknik saja. Ya, enggak layak dia mengkritik saya. Allah musta'an. Dia sudah menabrak hadis ini. Dia sudah menabrak hadis ini. Rasul jauh-jauh hari sudah memesan kepada kita, jangan pernah merendahkan orang lain, apapun status kedudukannya. Rasul kita mengajari kita, ikhwan, ya, kalau beliau itu digelari oleh seorang ustaz, panggil beliau seorang ustaz. Ya. Rasul SAW pernah mencontohkan bagaimana Rasul berdialog dengan raja, berkirim surat dengan raja. Ya, Bismillah minal Muhammad ila hilaq Rum al-Azim. Ya.
dipanggilnya Raja Herakl yang agung, raja yang agung, karena beliau memang rajanya yang agung di daerah daerahnya. Panggil beliau sesuai dengan gelar yang dimilikinya. Iya. Jangan panggil dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Itu sama kasusnya jatuhnya kita merendahkan. Rasul kita mencontohkan di haji wada'nya sudah berpesan jauh-jauh hari kepada kita, jangan rendahkan orang lain. Ya. Kita mungkin sudah jenggotnya sudah panjang, ngajinya sunnahnya sudah lama. Ya, ini ikhwan kita baru ngaji kemarin. Ya, ketika kita nasihati nggak terima, kamu tahu nggak saya ini ngaji dah puluhan tahun, kamu baru kemarin tak kasih tahu kamu. Jangan. Ya, inilah yang membuat seseorang itulah lari. Rasul SAW tidak seperti itu. Ya. Rasul lihat bagaimana Rasul SAW ketika ya pedang atau samurai sudah di leher beliau oleh orang-orang kafir Quraisy. Katakan, Muhammad, ini kalau pedang ini saya penggalkan ke lehermu, mati saat ini. Siapa yang menyelamatkan kamu? Siapa yang melindungi? Apa yang jawab Rasul? Allah. Allah yang menjawab. Allah yang akan melindungi saya. Kemudian setika itu pedang itu tangannya dikemutor, jatuh. Ini giliran Rasul sallallahu alaihi wasallam ngambil pedang. Giliran saya. Kira-kira nih ditaruh oleh Rasul ke lehernya. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Tanya, ada dialog. Tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu merendahkan. Oh ini saya Rasul, kamu harus hormat. Tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atas perlakuan yang luhur dari Rasulullah SAW, ini orang kafir tadi langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam ya. Maka jangan pernah rendahkan orang lain. Darahnya haram kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna zamana qad istarara kahati yauma khalaqallahu was samawat wal ars. Sesungguhnya waktu itu ya berputar selama ya berputar atau Allah tetapkan waktu itu, zaman itu sudah ditetapkan oleh Allah kahati yaumul khalaqallah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah jadikan ya 12 bulan, as-sanah isna asyara syahran minha arba'atu hurum, ada 12 bulan. 4 bulan adalah bulan yang haram. Kemudian salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut yang haram tersebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, allazi bainal Jumadi wa Sya'ban. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, ayu syari hadha, bulan apa ini? Maka sahabat mengatakan, qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kami diam sampai-sampai kami mengira Rasul SAW akan menamai selain dari nama ini. Kemudian Rasul mengatakan lagi, alaysa Zulhijjah, bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Qulna bala, na'am ya Rasulullah, ini bulan Zulhijjah. Fa ayu baladi hadza, negeri apa ini? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah yang tahu. Fasakata hatta, kemudian Nabi SAW diam, seakan-akan kami mengira Nabi SAW mengganti namanya. Qala alaysa baldah, bukankah ini bulan Muharram? Qulna bala ya Rasulullah. Fa ayu yaumi hadza, hari apa ini? Allah wa rasuluhu a'lam, sampai-sampai kami mengira, sahabat mengira ya beliau akan mengganti namanya selain dari nama ini. Bukankah hari ini hari sembelihan? Naam, sekarang hari ini sembelihan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syarikum hadha wa fi balikum hadha. Wahai sahabatku, pada bulan ini, pada hari ini, dan pada tahun ini aku haramkan bagi kalian. Tak boleh kalian mencela, enggak boleh kalian menumpahkan darah kaum muslimin, enggak boleh kalian merendahkan darah kaum muslimin. Ila yaumi talqa rabbakum, sampai pada hari kiamat, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ala hal balagta, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Kemudian para sahabat menjawab, na'am ya Rasul, engkau sudah menyampaikan itu. Falyuballighu syahid al-ghaib. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat, hendaknya orang-orang yang tidak haji saat ini
yang tidak hadir haji saat ini, sampaikan kepada mereka apa yang telah aku sampaikan, dan saksikanlah ya Allah, aku sudah menyampaikan risalahmu. Kemudian ketiga, pesan beliau ketika haji wada. Pesan beliau ya, pesan beliau adalah bahwasanya kita ini sama di sisi Allah. Tidak ada yang beda di sisi Allah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Ini pesan beliau. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, tunggal. Wa inna abakum wahid. Demikian pula bapak kalian itu satu. Ya. Ala la fadla li arabi ala ajami. Enggak ada. Ya, tidak ada keutamaan, tidak ada kemudian antara orang Arab dengan orang enggak Arab. Orang Arab lebih mulia, orang enggak Arab lebih mulia, enggak ada. Semuanya sama. Ya. Wala li ajami wala arabi wala ahmara ala aswad. Enggak ada bedanya antara orang kulit hitam dengan kulit merah. Wala aswad ala ahmar illa bitaqwallah, kecuali mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini sejalan dengan firman Allah, innama akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian lewat ibadah haji, Nabi SAW juga berpesan, contohlah bagi kalian tata cara ibadah saya semuanya. Kata Nabi SAW, khudhu manasikakum, dan mereka khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da mihada. Wahai sahabatku, beginilah caranya saya haji, ambillah oleh kalian. Beginilah caranya saya haji, ambillah oleh kalian, karena saya belum tentu bisa akan bergabung berjumpa lagi dengan kalian di tahun depan. Kemudian Allah Azza wa Jalla ketika itu langsung menurunkan firman-Nya, iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni Fathul Mekah, Mekah ditaklukkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, hanya kepada Allah lah ya kita sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Ya, intinya masih banyak ikhwan sekalian ya, wasiat-wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup wasiat terakhir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mestinya masih banyak, dan wasiat terakhirnya itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit, sehingga beliau berdoa kepada Allah, ya Allah ringankanlah sakaratul maut. Nabi SAW terbujur kaku. Gak ada yang mampu menggerakkannya kecuali hanya mata saja. Ditawarkan oleh beliau istri beliau minum, beliau hanya mampu mengedipkan mata, hanya mampu menundukkan pandangan, tanda beliau mau. Sesekali beliau didudukkan, sahabat-sahabat yang hadir waktu itu, sahabat Abu Bakar dan anak-anak beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW membisikkan kepada anak beliau Fatimah. Setelah dibisikkan, Fatimah menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian setelah bisikan kedua, baru Fatimah ketawa. Melihat kejadian itu, Aisyah bertanya, Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasul? Maka Fatimah enggan berkomentar, tidak mau mengisahkannya, tidak mau menceritakan apa ini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya diceritakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usala bin nas, bertanya kepada umum mukminin, apakah manusia
sudah melakukan sholat. Maka para sahabat atau Aisyah waktu itu menjawab, belum ya Rasul. Fa innahum yantanzirun. Sesungguhnya mereka menunggumu ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit, minta tolong dibangkitkan, dipapah. Kemudian Rasulullah SAW pingsan. Tak lama kemudian itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sadar, ingat lagi, manusia sudah sholatkah? Maka sahabat menjawab, belum ya Rasul. Sahabat semuanya sudah menunggu di masjid. Umar, Abu Bakar menunggu di masjid, Bilal menunggu di masjid, menunggu kedatangan imam. Belum ditegakkannya iqamah. Sampai 3 kali Rasulullah SAW pingsan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya menunjuk Abu Bakar menjadi imam. Kemudian Ummul Mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innahum raqiq." Ya Rasul, jangan. Kalau Abu Bakar jadi imam, enggak akan selesai kita salatnya. Karena Abu Bakar orangnya lembut, gampang nangis kalau membaca Al-Qur'an. Enggak. Tetap Abu Bakar jadi imam. Tunjuk Abu Bakar jadi imam. Akhirnya ditunjuklah Abu Bakar jadi imam. Ya. Abu Bakar enggak tahu kalau ini adalah perintah dari Rasul. Mungkin bisa jadi Abu Bakar menyangka itu hanya permintaan dari sahabat Bilal bin Abi Rabah atau sahabat yang hadir waktu itu. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab jadi imam. Akhirnya Umar menjadi Umar bin Khattab jadi imam. Baru Umar mengangkat takbir, Allahu Akbar. Mendengar suara takbir imam, mendengar suara takbir Umar, maka Rasulullah SAW artinya Rasulullah SAW tidak ridho. Ini isyarat bahwasanya pengganti Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, bukan Umar. Maka setelah selesai salat, dalam sebuah riwayat Abu Umar menasihati sahabat Bilal bin Abi Rabah, ya Bilal, seandainya kalau itu saya tahu perintah untuk jadi imam itu adalah Abu Bakar, saya tidak akan mau untuk jadi imam. Dalam riwayat lain langsung Abu Bakar yang menjadi imam. Ikhwan, semoga bermanfaat bagi kita. Saya enggak kuat untuk menceritakan lebih lanjut. Antum bisa baca sendiri dengan kitab sejarah. Intinya pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang berkepayahan, bahkan Rasul digotong enggak sampai ke masjid sehingga terlihat bekas kakinya Rasul terseret di atas tanah, berbekas. Ummul Mukminin menonton waktu itu. Masih juga ingat salat. Maka ada sebagai penutup, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembira bagi kita. Hadisnya adalah man jaa bihinna ma'al iman dakhalal jannah. Siapa yang melakukannya dengan penuh keimanan, pasti dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kata Nabi SAW, man hafiza salawatul khams, siapa di antara kita menjaga salat 5 waktu, ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna, siapa ya di antara kita yang menjaga salat 5 waktu, rukuknya sempurna, wuduknya sempurna, penuh dengan tuma'nina, menjalankan syarat dan rukunnya, melaksanakan salat sesuai dengan waktunya, tidak menunda-nundanya, wajib baginya untuk masuk surga. Ini ibu-ibu, ya, ketika waktunya sudah masuk, segera salat, jangan ditunda.
lagi masak, lagi nyuci, lagi apa, tinggalkan itu dulu, segera sholat. Ya, ini pertama. Kemudian berpuasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Kemudian yang berikutnya adalah ya menjaga amanah. Jadi amanah ini ruang lingkupnya lebih umum. Amanah apa saja? Iya. Ini amanah ini sulit. Iya. Makanya amanah ini dipikulkan kepada manusia, enggak ke gunung. Gunung enggak sanggup. Nama manusia dipikul seperti ini. Iya. Kita sebagai karyawan, amanah jadi karyawan. Masuk jam berapa? Jam 7 masuk segitu. Pulang jam berapa? Sesuai dengan jadwal. Di pondok misalnya enggak boleh melakukan ini, enggak boleh pegang HP, enggak boleh segala macam, sudah. Jangan lakukan. Iya, kalau perkara-perkara sunnah, tapi kalau perkara-perkara wajib ini tidak boleh. Ya, gugur darinya. Demikian pula juga kita sebagai apapun sebagai seorang bos, jadilah bos yang amanah. Tapi dalam hadis ini maksudnya amanah di sini ditanyakan Rasulullah SAW, ya Rasulullah apa itu amanah? Nabi SAW adalah mengatakan ghuslu minal janabah. Ini bersuci dari janabah, berhubungan badan, ya junub, ya bersuci, mandi. Ya, demikian pula kencing kita, ini supir-supir kencing-kencingan di jalan itu yang enggak bersuci-suci itu. Ya, ini kabar gembira bagi kita, jaga itu. Ya, jaga diri kita dari kesucian. Wallahu a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Lebih dan kurang saya mohon maaf, tutur kata yang belum memungkinkan. Ya, nek basa Padang mboten sakit, kok basa Padang, nek basa Jawa mboten sakit. Ala kulli hal, semoga Allah mengampuni kami dan kita semua yang ada di sini, memberkahi segala urusan kami, memberkahi harta dan anak kita. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa